warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidiana Nuparha. Saya di sini perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Istilah konstitusi yaitu pembentukan. Berasal dari Prancis yaitu konstitur yang berarti pembentukan suatu negara. Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik yang tertulis atau tidak tertulis maupun campuran dari keduanya. Menurut dari Sumantri Martosowinjo, istilah konstitusi berasal dari constitution yang dalam bahasa Indonesia berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat, karena di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Kemudian ada sifat-sifat konstitusi. Memiliki dua sifat, yakni luwes fleksibel atau kaku, rigid, dan tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-Undang 1945 memiliki dua sifat, yakni luwes dan kaku. Dikatakan kaku karena mengubahnya cukup sulit. Perubahan baru dapat terjadi jika disetujui 2 atau 3 anggota MPR, dan dikatakan luwes karena terbukti bahwa MPR telah merubahnya. Sifat lainnya yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan tertulis jika ditulis dalam suatu naskah, dan dikatakan tidak tertulis yakni tidak tertulis dalam suatu naskah, melainkan dalam suatu konvensi atau undang-undang dasar biasa. Kemudian ada bentuk-bentuk konstitusi. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua ada konstitusi fleksibel dan rigid. Yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima ada konstitusi pemerintahan presidensial dan parlementer. Kemudian ada perbedaan konstitusi dengan undang-undang dasar menurut Herman Hiller. Pengertian konstitusi adalah konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pengertian secara sosiologis. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Pengertian secara yuridis. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang dasar yang tinggi dan berlaku dalam suatu negara. Pengertian undang-undang dasar merupakan bagian konstitusi tertulis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hafiz dari kelas KPI 2D. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang materi muatan konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang aturannya bersifat mengikat cara penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam negara. Dalam materi muatan konstitusi sendiri secara garis besar memuat 3 hal, yaitu 1. Ada jaminan terhadap HAM dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan hal yang lainnya yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, prinsip-prinsip atau asas-asas buatan rakyat dan negara hukum, hal keuangan, dan identitas negara, bendera, bahasa, ataupun lambang negara. Menurut Profesor Sri Sumantri, paling tidak ada 3 hal yang harus dimuat
sebagai materi muatan dalam suatu konstitusi, yaitu 1. Pembentukan lembaga atau organ negara. Yang kedua, pembentukan kekuasaan atau kewenangan antara lembaga atau organ tersebut. Yang ketiga, pengaturan hubungan kewenangan antara lembaga atau organ negara tersebut. Sedangkan menurut Profesor Miriam Budiarjo, terdapat 5 muatan konstitusi, yaitu 1. Susunan orang ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 2. Pembagian tugas kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. 3. Jaminan terhadap HAM dan warga negaranya. 4. Prosedur mengubah undang-undang. Dan yang kelima, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Menurut AAH Strucken, Undang-Undang Dasar sebagai suatu konstitusi yang tertulis merupakan dokumen formal yang memuat 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. 2. Tingkatan-tingkatan perkembangan tertinggi ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Selanjutnya, menurut pendapat Sri Sumantri, konstitusi pada umumnya memuat 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Pendapat lain menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tentang organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan judikatif, dan sebagainya. Hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, dan terakhir ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang materi muatan konstitusi. Apabila ada kurangnya atau ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Jabuddin Asyauki dari kelas KPI 22 IAIN Tulungagung. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kedudukan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Kedudukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangatlah penting karena menjadi suatu ukuran untuk mengetahui aturan yang berlaku bagi penyelenggara negara ataupun masyarakat dalam suatu sistem ketatanegaraan. Kedudukan konstitusi dapat disebut sebagai hukum dasar dan juga bisa disebut sebagai hukum tertinggi. Yang pertama adalah kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar. Disebut begitu karena dalam konstitusi terdapat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara sebagai suatu badan atau lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta adanya suatu bentuk dan prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Dan yang kedua ini adalah kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dikatakan begitu karena konstitusi ini mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan-peraturan lainnya yang ada dalam ketatanegaraan. Maka dari itu, aturan yang tingkatannya berada di bawah konstitusi tidak akan dan tidak boleh bertentangan dan tentunya tetap harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dalam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim dari kelas KPI 2D akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Undang-Undang Dasar dimulai dengan berdirinya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara, yakni Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan pada Komite BPUPKI pada sidang pertama, yakni 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan
Rancangan Dasar Negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1946 dan dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Haji Agus Salim, yang keenam Ki Haji Abdul Wahid Hasim, yang ketujuh Abdul Qohar Muzakir, yang kedelapan Abi Kusno Cokro Suyoso, yang kesembilan Alexander Andries Maramis. Dan tugas dari Panitia 9 ini adalah menyusun formula pembukaan yang disebut dengan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini direncanakan akan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta baru disahkan dengan pembukaan Konstitusi 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat setelah 1 hari pemberitaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama di Indonesia. Untuk selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar. Masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis atau biasa dikenal dengan nama konvensi. Konvensi ini merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, di mana konvensi tidak terdapat dalam UUD 45 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.